Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal SJT dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi UKPPG maupun tes P3K yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita udah masuk pada part yang ke-19 ya. Nah, part-part sebelumnya, silahkan Bapak Ibu tonton dulu, linknya ada di deskripsi dan di pojok kanan atas video yang sedang Bapak Ibu tonton saat ini. Baik, Bapak Ibu, soal yang akan kita bahas hari ini adalah soal-soal yang sedikit levelnya itu di atas daripada soal-soal sebelumnya. Jadi pastikan Bapak Ibu tonton video ini dengan teliti dan ditonton sampai habis supaya Bapak Ibu tidak gagal paham. Baik, kita lanjutkan soal-soalnya ya Bapak Ibu ya. Soal yang pertama, Anda mengajar di sebuah kelas dan saat sesi tanya jawab, seorang siswa dengan percaya diri memberikan jawaban yang kurang tepat. Sebagai guru, bagaimana Anda akan memberikan feedback atau tanggapan agar siswa tersebut tetap termotivasi untuk belajar dan tidak merasa kurang? Oke, apakah yang alfa? Anda langsung mengoreksi jawaban siswa tersebut dan memberikan jawaban yang benar? No, gitu ya. Jadi sebaiknya gitu ya, sebaiknya kita itu kalau misalkan, ada anak yang menjawab, dengan jawaban yang kurang tepat, sebaiknya kita, tidak langsung memberikan jawaban yang benarnya gitu ya. Nah, sebaiknya kita itu mengarahkan supaya peserta didik itu, tergiring atau menjawab dengan tepat begitu. Jadi jawaban alfa ini kurang ya. Oke, sebentar saya ganti ke pen dulu. Yang berapa Anda memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan atau petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. Oke, tentu saja ini adalah jawaban yang tepat ya Bapak Ibu ya. Mengapa? Ya, supaya tetap termotivasi si anaknya, kemudian tidak merasa kurang. Jadi kita berikan dulu pujian gitu ya, supaya membesarkan hati peserta didik itu. Kemudian dengan arahan, dengan perlahan, kemudian kita berikan arahan atau petunjuk agar siswa itu bisa mendekati jawaban yang benar. Nah, yang Charlie tentu saya bukan ya, mengabaikan, ini bukan. Kemudian yang Delta, Anda menanyakan alasan mengapa siswa tersebut memberikan jawaban tersebut dan mendiskusikannya bersama kelas. Oke, ini bisa jadi gitu ya. Tetapi yang paling tepat itu kan SJT itu ya. SJT itu dengan poin maksimal ya. Kalau misalkan 4 opsinya, maka poin maksimalnya adalah di 4, kemudian poin minimalnya 1. Jadi opsi Delta ini dalam hal ini poinnya 3 ya. Jadi kita akan pilih jawaban Bravo sebagai jawaban utama dengan skor maksimal 4 dalam soal ini gitu ya. Oke, soal nomor 2. Orang tua siswa datang ke sekolah ingin bertemu putranya yang merupakan siswa kelas Anda. Dia mengatakan hendak menghukum siswa tersebut karena telah mencuri uangnya. Dia langsung menghampiri dengan tangan mengepal hendak memukul. Apa yang Anda lakukan? Nah, yang alfa saya menyampaikan pada orang tua siswa bahwa sekolah melarang hukuman fisik oleh siapapun. Oke, ini cukup bagus ya. Ini tegas. Kita tegas dalam hal ini gitu ya. Kita lihat dalam berlaku, tindakan orang tua siswa adalah sikap yang tegas agar anak oke. Ini enggak ya. Bagaimanapun juga kita harus menghindari hukuman fisik kepada anak gitu ya. Ya, baik itu oleh guru maupun orang tua gitu ya. Ini kita hindari. Yang Charlie, saya meminta orang tua siswa untuk mengoreksi kesalahan anak dengan cara menasihati secara baik-baik. Nah, ini juga bagus. Kita apa namanya? Kita tegas juga dalam hal ini tegas. Kemudian kita berikan dia arahan gitu ya, arahan atau nasihat kepada orang tuanya begitu ya. Nah, yang Delta meminta bantuan guru BK untuk memberikan bantuan tambahan kepada siswa dan orang tuanya. Ini juga bagus yang Delta. Namun ini delta ini kita nampaknya kita butuhkan dia di ujung-ujung gitu ya, di opsi-opsi yang terakhir. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah si Charlie begitu ya. Kenapa selain tegas kita juga apa namanya memberikan orang tua itu masukan bahwa untuk mengoreksi kesalahan anak itu tidak harus dengan hukuman fisik gitu ya. Ada cara-cara yang lain yang lebih bijak gitu. Salah satunya adalah menasehatinya dengan
baik-baik, gitu. Jadi jawaban yang paling tepat dalam kasus ini menurut saya adalah Charlie. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki pandangan yang berbeda, silakan ya, kita diskusi di dalam kolom komentar. Silakan tinggalkan eh, komentar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Selama diskusi, Anda memberikan pertanyaan kompleks yang memerlukan pemikiran mendalam. Salah satu siswa Anda yang biasanya aktif memberikan jawaban yang jauh dari ekspektasi. Anda dapat melihat dari ekspresinya bahwa dia merasa tidak yakin dengan jawabannya. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini untuk memastikan dia tetap percaya diri dan berpartisipasi aktif di kelas? Alfa, Anda memberikan pujian atas usahanya untuk menjawab dan kemudian meminta pendapat siswa lain untuk memberikan perspektif tambahan. Oke, ini bagus ya. Jadi untuk menjaga rasa percaya diri dari siswa kita, walaupun mungkin dia memberikan tanggapan atau jawaban yang salah atau kurang tepat, kita harus tetap memberikan pujian atas usahanya untuk menjawab, gitu ya. Karena kita kan sebagai guru ya, sering kita jumpai di kelas itu bahwa tidak semua anak itu akan apa namanya berani memberikan jawaban atau tanggapan, gitu. Jadi kita tuh mereka dengan mereka itu memberikan jawaban atau tanggapan, kita itu harusnya udah bersyukur banget gitu ya. Kita harus bersyukur banget. Apalagi kalau mereka bisa menjawab dengan tepat dan benar gitu ya. Kita sudah ini nah itu usaha apa namanya hasil atau ekspektasi kita yang apa namanya yang kita inginkan begitu. Nah, tetapi kan tidak semua begitu gitu ya. Ya. Kendati pun demikian tetap kita harus berikan ujian kepada anak yang berusaha untuk menjawab. Jadi jawabannya alfa sih saya yakin gitu ya. Oke, Anda yang berlaku Charlie dan Delta silakan teman-teman cek dan apabila memiliki pandangan yang berbeda sekali lagi boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lihat soal nomor 4. Anda sebagai seorang guru baru saja menemukan sumber materi pembelajaran yang sangat bermanfaat di internet. Materi tersebut cocok dengan kurikulum yang Anda ajarkan dan Anda yakin siswa akan mendapatkan manfaat besar darinya. Namun, Anda sedang mempertimbangkan untuk menggunakan materi tersebut tanpa memberikan pengakuan atau kredit kepada sumber aslinya. Bagaimana Anda akan bertindak dalam situasi ini? Oke, yang alfa Anda langsung menggunakan materi tersebut tanpa memberikan kredit karena yang terpenting adalah siswa mendapatkan manfaat. Tidak ya. Jadi kan begini ini, ada materi baru kita ambil di internet. Jadi sumbernya itu kita harus sampaikan kepada audiens kita gitu ya. Ini sebagai bentuk integritas kita dalam berakademis ya. Integritas akademis itu harus begitu gitu. Kita harus jujur dari mana kita mendapatkan sumbernya begitu. Nah, lebih-lebih karena itu kan bukan karya kita ya. Jadi kita harus menghargai karya orang orang lain begitu. Jadi yang Alfa ini dengan memberikan tanpa memberi kredit ini jawaban jelas, jawaban yang tidak tepat. Yang berikut, Anda memberi kredit pada sumber asli di dalam materi pembelajaran Anda walaupun siswa mungkin tidak memperhatikan. Oke, ini jelas ya. Tadi seperti yang saya bilang bahwa dengan memberikan kredit pada sumber asli itu artinya kita itu menghargai hak orang lain dan sebagai bentuk integritas kita dalam berakademis dan oke Bapak Ibu ya gampang ya. Nah ternyata udah selesai Bapak Ibu udah terakhir tadi itu 4 nomor kita udah bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like video ini jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya, dan kalau bisa Bapak Ibu silahkan klik tombol share. Barangkali video ini juga bermanfaat buat Bapak Ibu di luar sana yang kebetulan belum berkunjung ke channel kita ini. Nah Bapak Ibu terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.